dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka dikunci. Maksudnya hatinya tidak bisa lagi menerima hidayah karena adanya gisyawa. Itu gisyawa. Apa itu gisyawa? Tafsirnya satarun, itu penutup. Logikanya orang yang demikian adalah orang yang tertipu, karena mereka menyembunyikan perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dia lakukan hanya karena takut jatuh di hadapan manusia, tanpa dia sadari sebenarnya kan Allah melihat seluruh apa yang dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. As-satru ala kismain, sitrun anil maksiyati wa sitrun fiha. Fal ammatu yatlubuna minallahi ta'ala as-satru fiha khasyata sukuti martabatihim indal khalqi, wal khassatu yatlubuna minallahi sitra anha khasyata sukutihim min nazril malikil haqqi. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masuk pada kalimat hikmah berikutnya. As-satru ala kismain. As-satru, penutupan atau penyembunyian. As-satru, penutupan ala kismain, ada dua bagian. Sitrun anil maksiyah,
Sitrun penutupan atau penyembunyian. Anil maksiyati dari melakukan maksiat. Wasitrun fiha, dan yang kedua adalah penutupan atau penyembunyian ketika melakukan maksiat. Apa yang dimaksud? Jadi ada sitrun anil maksiyah, ada juga sitrun fil maksiyah. Menutupi dirinya, menyembunyikan dirinya dari telah melakukan perbuatan maksiat. Kedua, menyembunyikan atau menutupi dirinya dari melakukan perbuatan maksiat. Fal ammatu, maka adapun orang awam, yatlubuna minallahi ta'ala as-sitra fiha hasyata sukuti martabatihim indal khalqi. Adapun orang awam, yatlubuna minallahi ta'ala sitra, mereka mencari atau menuntut dari Allah Ta'ala as-satra, bisa juga as-sitra, penutupan atau penyembunyian, fiha, pada perbuatan maksiat, hasyata sukuti martabatihim indal khalqi, karena takut jatuhnya martabat kehormatan mereka di hadapan makhluk, di hadapan manusia. Wal khassatu, sedangkan orang khawas, yatlubuna minallahi sitra anha, mereka meminta, menuntut kepada Allah as-sitra, penutupan, penyembunyian, anha, dari melakukan perbuatan maksiat, hasyata sukutihim min nazril malikil haq, karena takutnya mereka jatuhnya atau hilangnya dari pandangan Allah, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha memiliki. Satron tuh, kalau misalnya apa namanya gelas ada penutupnya, disilakan itu satarun. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka dikunci.
Maksudnya hatinya tidak bisa lagi menerima hidayah karena adanya gisyawa. Itu gisyawa. Apa itu gisyawa? Tafsirnya satarun, itu penutup. Dan yang namanya gisyawa atau satar itu bermacam-macam, tergantung keadaannya si manusia itu, sehingga sulit dia untuk menerima yang namanya kebenaran atau hidayah. Ada orang tidak bisa menerima hidayah atau petunjuk karena ada gisyawa, ada penutup. Apa yang menutupi? Umurnya. Tidak mau menerima nasihat dari orang yang lebih muda. Padahal yang disampaikan orang yang lebih muda itu memang kebenaran. Apalagi kalau memang yang menyampaikan itu adalah anak yang sangat dia kenal perjalanan hidupnya, menyampaikan suatu kebenaran, dia tidak mau terima. Enak saja mau nasihati orang tua, tidak bisa menerima hidayah karena ada yang tutupi. Apa? Umur. Kedua, ada juga orang yang menjadi gisyawa adalah almal, harta. Karena dia orang kaya, tidak mau menerima nasihat petunjuk dari orang yang miskin. Ketiga, bahkan bisa karena ilmu. Anggaplah misalnya ya, ilmu tak terlihat. Itu ilmu tak terlihat. Makanya itu ilmu ada syahadah. Syahadah itu kan artinya pengakuan, penyaksian, ijazah. Dia doktor, tidak mau menerima penjelasan petunjuk dari S1, SAG, S1 mau ajari S3. Padahal yang disampaikan ini yang S1 kebenaran, tapi tidak mau menerima itu kebenaran karena dianggapnya ilmunya lebih tinggi. Itulah yang menjadi gisyawa, satarnya, penutupnya di situ. Kaitannya dalam penjelasan ini yang dimaksud as-satru ala qismain, yaitu memohon kepada Allah, mengharapkan kepada Allah agar menutupi perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Aibnya tidak terbongkar, kejahatannya tidak diketahui. Nah, sepintas tadi kita baca bahwa manusia dalam hal ini terbagi dua. Ada golongan awam dan ada juga golongan al-khas. Nah, kalau al-khas itu sudah tingkat tinggi. Orang awam, manusia umum, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar seluruh aibnya, kejahatan yang pernah dia lakukan, maksiat yang dia lakukan, Allah tutupi. Allah tutupi. Tapi apa yang menjadi dorongan, motivasi kenapa meminta kepada Allah supaya kejahatannya ditutupi? Sebenarnya dorongannya adalah hasyata sukuti martabatihim indal khalqi, karena takut kehormatannya, martabatnya jatuh dalam pandangan
manusia. Jadi sebenarnya yang dia takuti adalah penilaian dari makhluk. Bukan main malunya kalau misalnya orang tahu bahwa saya melakukan seperti ini. Jadi yang ketakutannya dia adalah kehormatan dan martabatnya tidak mau hilang, tidak mau jatuh di hadapan sesama manusia, walaupun dia tetap melakukan perbuatan maksiat secara sembunyi-sembunyi. Golongan yang kedua ini adalah golongan hawas, adalah orang yang selalu meminta kepada Allah agar selalu dihalangi dari melakukan perbuatan maksiat. Kalaupun terlanjur melakukan perbuatan dosa kejahatan, ketakutannya itu adalah dia tidak mau jatuh dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhawatirannya itu justru Allah, jangan sampai Allah tidak mau lagi memandang kepada dirinya. Urusan makhluk dia tidak urusi. Yang dia takutkan adalah penilaian Allah. Dia tidak mau jatuh dalam pandangan Allah. Dia takut akan murka dan kebencian Allah. Itu yang dia takutkan. Guru kita menjelaskan, orang awam itu pada dasarnya mereka itu dikalahkan atau dikuasai. Yang mereka harapkan itu adalah syuhudul khalqi, hanya penyaksian pengakuan dari makhluk. Makanya orang yang begini tidak segan-segan, hanya sibuk, istilahnya orang sekarang, pencitraan. Karena memang yang dia kejar penilaian dari orang-orang, sehingga seluruh bentuk perbuatan dan kreasi yang dia lakukan karena keinginannya untuk mendapatkan pujian manusia dan tidak suka celaan mereka. Wa karahiyatu zimmihim, dia tidak mau dicelah, dia tidak mau dihujat, dia tidak mau dianggap rendah. Fahum ya'malunal ma'siyah, bahwa mereka melakukan perbuatan maksiat. Jadi sebenarnya yang mereka takutkan adalah penilaian dari makhluk, penilaian manusia. Tidak mau dikatakan bahwa dia adalah manusia rendah, dia manusia tidak terhormat. Makanya yang betul-betul dia jaga adalah memohon kepada Allah semoga aibnya selalu ditutupi, karena takutnya jangan sampai jatuh dalam pandangan umat manusia. Inilah orang awam. Wa yastahfuna biha, mereka menyembunyikan dengan melakukan perbuatan maksiat, kemudian wa yatlubuna sitra minallahi alaihim, lalu mereka memohon meminta kepada Allah agar aibnya ditutupi. Aibnya ditutupi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
yastahfuna minan nasi wa la yastahfuna minallah wa huwa ma'ahum is yubayyituna ma la yarda minal qawli. Allah berfirman, yastahfuna minan nasi, mereka takut dari manusia, mereka menyembunyikan diri dari manusia dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Wala yastahfuna minallah, tapi mereka tidak takut dan tidak menyembunyikan dari Allah. Yang dia takutkan penilaiannya orang-orang, tidak takut bagaimana Allah menilai dirinya. Padahal wa huwa ma'hum, Allah senantiasa mengawasi mereka, bahwa mereka telah melakukan perbuatan demikian dan demikian. Is yubayyituna ma la yarda, bahkan di malam hari mereka menyusun rencana yang tidak diridhai Allah. Mereka menyusun siasat pada malam hari untuk melakukan perbuatan maksiat yang Allah tidak ridhai. Tuminal qauli, pembicaraan-pembicaraan, tanpa dia sadari bahwa seluruh apa yang dia lakukan sebenarnya itu Allah melihatnya. Inilah orang awam. Tapi lagi-lagi, kalau masih ada rasa malu kepada manusia, berarti masih ada sedikit harapan. Karena dia masih merasa malu kepada sesama manusia. Karena memang ada manusia sudah dibawanya orang awam, bahkan mereka digolongkan kal an'am, mereka binatang, wujud manusia. Kepada sesama manusia saja sudah tidak ada lagi rasa malu, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Logikanya orang yang demikian adalah orang yang tertipu, karena mereka menyembunyikan perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dia lakukan hanya karena takut jatuh di hadapan manusia, tanpa dia sadari sebenarnya kan Allah melihat seluruh apa yang dia lakukan. Berbeda orang-orang yang masuk kelompok al-hawas. Kenapa mereka tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan dosa? Kalaupun terlanjur misalnya, karena dia adalah manusia biasa. Dia adalah manusia biasa. Ketakutannya itu bukan kepada sesama manusia. Justru ketakutannya adalah malu kepada Allah. Jangan sampai Allah tidak mau memandang lagi dirinya. Jadi ketakutannya itu adalah takut kepada Allah, malu kepada Allah. Persoalan makhluk, persoalan penilaian manusia, dia tidak urusi. Makanya banyak hamba-hamba Allah dalam kondisi kekinian, bukan berarti sekarang tidak ada lagi manusia-manusia khawas. Ada orang itu tidak peduli ketika orang kiri kanan menghujat dirinya, direndahkan, dihinakan karena keyakinannya aku kan tidak begitu. Yang dia jaga adalah bagaimana Allah tetap menjaga dirinya, dan Allah lebih tahu. Bahkan di halaman yang lain dalam kitab ini
Andai kata pun seluruh umat manusia, ketika orang-orang meninggalkan engkau, engkau hidup di dunia, tidak ada lagi yang memperdulikan engkau, mereka menjauh darimu, maka berlarilah engkau menuju kepada Tuhan. Makin engkau dijauhi oleh umat manusia, engkau dihujat, engkau direndahkan, engkau dikucilkan, justru sebaliknya, maka larilah engkau untuk bertawakal, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seseorang menjadi sandarannya adalah Allah, sandarannya adalah Allah, siapa yang bisa jatuhkan Allah? Pengajian kita yang lalu pernah kita singgung, carilah kemuliaan itu bukan bergantung kepada manusia. Jangan kamu mulia disebabkan karena sesuatu bergantung kepada makhluk. Karena ketika engkau mencari kemuliaan kepada makhluk, maka ketika makhluk atau orang itu jatuh, maka kamu juga ikut jatuh. Tapi ketika engkau mencari kemuliaan, sandaramu adalah Allah. Tuh, sandaramu adalah Allah. Maka siapa yang bisa menjatuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sama yang pernah kita singgung di pengajian, ada orang hadirin bekerja di suatu tempat. Bekerja di suatu tempat, gajinya bagus, pendapatannya bagus. Tapi sayangnya bos yang memimpin itu usaha atau perusahaan melarang bawahannya untuk salat. Alasannya kalau salat menyita waktu, bisa merugikan perusahaan, sehingga diancam. Ya kalau tidak mau mengikuti aturan perusahaan, ya silakan keluar. Kadang di antara kita muncul dalam hatinya, wah berbahaya ini. Kalau saya keluar dari usaha pekerjaan ini, bagaimana dengan anak istriku? Mau makan apa? Nah, itu kan sama saja bersandar, bergantung kepada makhluk. Dia bergantung kepada perusahaan yang mempekerjakan dia. Lupa dia bahwa siapa sesungguhnya tempat bergantung yang sesungguhnya. Kan Allahus Samad, Allah tempat meminta. Jangan ragu, tidak usah dipikirkan, tinggalkan itu perusahaan kalau menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Begitu kita misalnya dikeluarkan, ya kembali lapor kepada Allah, curhat kepada Allah. Tidak mungkin Allah menterlantarkan hambanya yang mujahadah melaksanakan perintahnya dan mujahadah menjauhi larangannya. Kan itu yang Allah janjikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah pada kami, berusaha keras menuju kepada kami, maksudnya memaksa dirinya melaksanakan perintah Allah dan memaksa dirinya untuk menjauhi larangan Allah. Apa yang Allah janjikan? Lanahdiyannahum subulana, niscaya benar-benar kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Quran bilang subulana, bukan bilang sabilana, bukan satu jalan, tapi subulana, jalan-jalan. Banyak yang Allah akan tunjukkan, antara lain jalan pintu rezeki, jalan pintu kesehatan,
jalan pintu kesuksesan, jalan pintu menuju surga Allah, dan lain sebagainya. Jadi manusia sekedar mengikuti jalan dan melewati pintu yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita hamba yang mau sibuk sendiri mencari pintu rezeki, kalau Allah tidak berkehendak, mustahil itu kita dapatkan itu pintu. Tapi kalau Allah yang tunjukkan pintu, hamba terima beres. Kembali jamaah yang dimuliakan, berkata Imam Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu an. Jadi Imam Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu an berkaitan tentang ayat tadi, yastahfuna minan nas wala yastahfuna minallah wa huwa ma'hum. Mereka takut dari penilaian manusia, takut dari manusia, menyembunyikan maksiatnya dari manusia, tapi mereka la yastahfuna minallah wa la yastahfuna minallah. Mereka tidak takut bagaimana penilaian Allah kepadanya, padahal wa huwa ma'hum, sementara Allah senantiasa mengawasi mereka. Imam Abul Qasim Al-Qushairi berkaitan tentang ayat ini menjelaskan, orang yang semacam ini adalah orang yang di dalam hatinya yang tumbuh itu adalah ru'yatil khalqi, bagaimana ia mendapatkan penglihatan dari makhluk. Yang ada dalam hatinya adalah bagaimana manusia itu memberikan penilaian baik kepada dirinya. Itu yang dikejar. Wala yash'uruna annal haqqa, sementara ia tidak merasakan bahwa sesungguhnya Allah itu senantiasa mengawasi mereka, padahal Allah Maha mengetahui. Jadi logikanya ini adalah orang yang tertipu. Buat apa kita mendapatkan penilaian terhormat dari manusia? Dianggap kita orang mulia, dianggap kita orang hebat. Yang parah kalau orang bilang orang bersih, orang bilang orang saleh, nauzubillah, itu orang saleh, orang alim, padahal sebenarnya pelaku dosa yang dia sembunyikan. Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Kata Imam Abul Qasim Al-Qushairi, orang yang begini adalah ulaikal ladina, mereka itu adalah orang-orang wassamallahu qulubahum biwasmil firqah. Orang yang begini, mereka itu adalah orang-orang yang Allah sudah beri tanda di dalam hatinya. Jadi hatinya sudah diberi tanda, dicap oleh Allah dengan cap al-firqah. Hati yang tidak teguh perpecahan atau ketakutan, hati yang tidak bisa tenang, hati yang bukan bergantung semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan satu riwayat menyebutkan, orang yang begini nanti pada hari kemudian, ini menurut penjelasan riwayat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, orang yang begini
keadaannya nanti pada hari kemudian, kelihatannya dia itu berpenampilan bagus nanti pada hari kemudian, kelihatannya baik, tetapi baunya luar biasa busuknya. Terlihat dia adalah orang yang sangat baik, tapi orang-orang semuanya tidak ada yang bisa tahan baunya karena busuknya. Orang yang dalam hidupnya di dunia berani melakukan maksiat atau dosa dan dia sembunyikan karena hanya takut jatuh dari penilaian manusia, tidak mau dinilai sebagai manusia rendah. Sementara dia tidak malu dari Allah Subhanahu wa taala, padahal seharusnya dia sadari bahwa tidak ada yang terlewatkan tanpa pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang hawas, ukurannya mereka itu adalah selalu meminta, memohon kepada Allah sekiranya dapat dihalangi, ditutup, jangan sampai melakukan perbuatan maksiat. Kalaupun misalnya terlanjur melakukan perbuatan dosa maksiat, dia tobatkan kepada Allah dan meminta agar dia tidak jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, bahwa seluruh ibadah yang Allah perintahkan untuk kita tunaikan, yang namanya ibadah itu adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Jadi sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, ketika dilakukan berulang-ulang, berarti sesuatu itu adalah bentuk pelatihan. Bentuk pelatihan. Dengan kata lain, itu adalah zikir atau wirid. Itu zikir atau wirid. Yang namanya amalan dikerjakan berulang-ulang, berarti sudah menjadi zikir wirid. Bagaimana seorang hamba ketika berulang-ulang melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dia realisasikan, terapkan pada dirinya sendiri. Berkaitan tentang ini, kita sudah singgung pada pengajian yang lalu, ibadah puasa. Ibadah puasa ada yang fardu, ada yang sunat. Ibadah yang fardu ya Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, kafara, itu memang sudah menjadi wajib. Tapi yang sunat banyak juga yang ditunjukkan Rasulullah. Ada puasa yang berulang sekali setahun, puasa Arafah, puasa Asyura. Ada juga puasa berulang setiap bulan, itu puasa hari-hari putih. Bahwa kita disunnatkan agar berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Ada puasa kita kerjakan berulang setiap pekan, puasa Senin Kamis. Maksud apa yang dikehendaki ketika kita berpuasa, berulang-ulang kita singgung di majelis pengajian. Ibadah puasa sebenarnya itu latihan agar seorang hamba selalu merasa ukurannya berbuat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa. Tidak usah kita mengukur orang lain, kita mengukur diri sendiri. Di bulan Ramadan
di bulan Ramadan, atau tidak usahlah bulan Ramadan karena memang wajib, anggaplah puasa sunnah, kita mengambil air wudhu di tempat wudhu, di toilet lah, di toilet. Kalau rumah kita luas hadirin, rumah kita luas, kalau bisa, kecuali kalau tidak luas ya apa boleh buat, ada kamar mandi, ada toiletnya, tapi ada juga istilahnya sebelahnya tidak ada WC-nya, memang hanya untuk mandi. Kan kalau misalnya di tempat ini yang ada WC-nya, kan adabnya jangan di situ melafazkan kalimat zikir, tapi boleh berzikir dalam hati, boleh berzikir dalam hati, tapi jangan dilafazkan. Lafzul jalalah saja, tuh kalimat-kalimat Al-Quran jangan dibawa masuk. Kalau misalnya itu ada WC-nya di dalam, toiletnya. Tetapi kan kadang-kadang ada apa namanya sebelahnya tidak ada toiletnya, memang hanya untuk mandi. Di sini tidak ada masalah. Kita bisa berzikir, Bismillah misalnya, kita bisa membaca doa. Makanya kalau kita mau berwudu ya disitulah. Kecuali kalau misalnya tempat sempit ya apa boleh buat, berfungsi ganda lah. Anggaplah kita misalnya berwudu, tuh berwudu di WC atau di toilet, kan sendiri. Wudu untuk salat duhur, hari itu sementara kita puasa sunnah. Ketika berkumur-kumur, kan kenyataannya orang yang betul-betul imanan wahtisaban, kenapa takut sekali ada percikan air yang masuk? Kita berkumur-kumur sangat hati-hati. Padahal kan berkesempatan ya telan-telan sedikit, minimal yang menjadi obat penyegar. Ini kan siang-siang, apalagi kalau musim kemarau. Kalau sekarang kan musim hujan, tapi kalau musim kemarau, tapi nyatanya kan orang yang menunaikan puasa betul-betul imanan wahtisaban sangat hati-hati. Dia jaga jangan sampai ada percikan air masuk. Kenapa kita takut? Ya karena kita puasa. Kenapa? Karena ada dalam hati selalu berkata, buat apa? Kalaupun saya telang 1 tetes, 2 tetes, Allah kan maha tahu, Allah melihat. Jadi pada saat itu betul-betul berfungsi yang namanya keyakinan al-muraqabah, keyakinan selalu kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkesempatan berbuat yang tidak-tidak, tapi semua itu dihindari karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hadir pada saat itu bahwa dia merasa dilihat oleh Allah. Jadi setiap kita berpuasa hadir itu. Kedua, kita bangun tahajud sendiri, keluarga semuanya pada tidur, kita bangun tahajud sendiri. Coba kita rasakan kalau misalnya tahajud sendiri, betul-betul di situ dilihat, ternyata bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya betul-betul dia jaga, dan terasa betul di situ kedekatan seorang hamba kepada Allah sendiri. Tidak ada yang lihat betapa dia khusyuk. Makanya orang yang berdoa di waktu-waktu itu mustajab. Jadi itu juga pelatihan supaya kita selalu merasa dilihat Allah.
ukuran berbuat Allah. Nyata betul. Kan kalau kita salah di tempat umum, ya bisa saja setan mengganggu. Perbaiki salatmu, dilihat kamu oleh si anu, tambah lagi supaya orang bilang kamu rajin. Tapi kalau di situ apa yang mau dibisikkan? Betul-betul kita sendiri latihan kita menghadirkan keyakinan ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tapi kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinlah Allah melihat engkau. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hambanya masuk golongan yang kedua. Kita minta mohon kepada Allah agar kita dihalangi dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa maksiat, karena ketakutan yang hadir pada diri kita adalah takut jatuh dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengizinkan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.